Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita akan membahas takaran pemupukan dengan metode kocor. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, sahabat tani dimanapun Anda berada, agar kiranya menekan tombol subscribe sehingga kedepannya channel ini lebih berkembang. Sebelum kita masuk di pembahasan inti, singkat cerita, untuk masalah pemupukan terhadap tanaman itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan anorganik ataupun organik. Tanaman itu lebih suka menggunakan pupuk yang sifatnya organik karena tidak akan merusak tanaman itu sendiri, dan cuman untuk masalah fungsionalnya ataupun sedikit kekurangannya itu masalah percepatan peresapan nutrisi itu agak lambat dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk anorganik. Tapi anorganik itu apabila sahabat tani tidak tahu ataupun pemberian nutrisinya itu salah, bisa saja menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri, bahkan fatalnya bisa membunuh tanaman. Semisal kita menanam seperti semangka dengan takaran yang salah ataupun pemberian pupuk dengan merek yang salah, itu bisa saja membunuh, bahkan bisa dikatakan itu hama yang kita biasanya takutkan itu bisa dari si petani itu sendiri. Jadi untuk masalah pupuk dengan takaran, sahabat tani harus tahu takaran dan jenis pupuk yang kita gunakan itu untuk apa dan kapan kita bisa menggunakannya. Kali ini kita akan membahas metode pemupukan dengan sistem kocor, baik itu terhadap tanaman jenisnya semisal melon, semangka ataupun cabai. Itu menggunakan dua cara. Yang pada dasarnya itu biasanya sahabat tani mungkin sudah tahu cara-cara pemupukan dengan dua cara, seperti metode kocor ataupun pencairan pupuk, dan yang kedua dengan metode tabur. Kali ini kita akan membahas takaran ataupun dosis untuk pencampuran pemupukan dengan sistem kocor. Untuk metode pemupukan ini kita menerapkannya di jenis tanaman seperti semangka, melon, cabai ataupun tanaman yang sifatnya ataupun jenisnya masuk ke dalam jenis tanaman timun-timunan. Seperti biasa, untuk pemupukan pertama kami itu selalu melakukan di 7 HST ataupun 7 hari setelah tanam. Untuk takaran kalau misal sahabat tani menggunakan sistem kocor dengan alat jerigen bekas, itu semisal kalau kita menggunakan pupuk urea itu per jerigennya itu sekitar 40 gram per jerigen ataupun tangki. Kita tulis saja tangki. Jadi kalau misal ini urea itu 40 gram per tangki, dan apabila sahabat tani menggunakan semisal NPK 1616 bisa dimasukkan sekitar, kalau misal cuman satu jenis pupuk itu 40 gram per tangki, dan apabila dicampur semisal NPK 1616 itu 20-20, intinya 40 gram per tangki. Selanjutnya kita masuk di 14 HSP untuk metode pemupukan dengan sistem kocor. Seperti biasa, saya itu cuma menggunakan pupuk urea di pemupukan pertama. Itu gunanya untuk istilahnya penggunaan pupuk urea itu tidak usah terlalu berlebihan, bisa kita gunakan sekali, yaitu di awal. Itu gunanya untuk mempercepat pertumbuhan ataupun bisa dikatakan sebagai zat pengatur tumbuh. Jadi untuk fase pemupukan yang kedua itu kita tidak menggunakan lagi. Kalau semisal sahabat tani memupuk seperti semangka ataupun melon,
Biasanya untuk di 14 HST itu kita menggunakan NPK Ponska ataupun NPK 1616. Kemudian untuk dosisnya per tangki itu kita sama, kalau misalnya gabungan antara 1616 NPK 1616 ataupun Ponska, untuk takarannya per tangki itu semisal tidak dicampur antara Ponska dengan 1616 tetap sama 40 gram per tangki. Dan apabila dicampur dengan Ponska itu dibagi dua, di 1616 nya 20, Ponskanya juga 20 gram per tangki. Selanjutnya kita masuk di 21 HST. Itu untuk takarannya kita tambah, semisal kita hanya menggunakan Ponska, kita tambah sekitar 60 gram per tangki. Karena ini sudah masuk dalam bukan masuk tapi sudah mau masuk di fase pembuahan itu, makanya kita tambah 20 gramnya lagi, sehingga total untuk satu tangkinya itu 60 gram per tangki. Kemudian kita masuk di fase pembuahan di 28 HST. Untuk sistem kocor biasanya kita menggunakan lagi Ponska ataupun 1616. Untuk dosisnya per tangki itu kita turunkan sekitar 20 gram per tangki. Kenapa kita turunkan? Karena ini di 28 HST itu sudah masa fase pembuahan. Kenapa kita turunkan? Karena bisa saja istilahnya semisal di tanaman kita itu berupa melon ataupun semangka, itu apabila kita 60 gram kita gunakan, bisa saja ataupun ibarat kata bisa menggugurkan kecambah buah yang akan kita besarkan. Makanya kita turunkan 20 gram per tangki untuk di 28 HST. Kemudian kita masuk di 35 HST. Untuk takarannya apabila kita menggunakan 1616 ataupun Ponska, kalau saya anjurkan di tanaman semangka itu cuma dua pupuk yang bisa kita gunakan, yaitu 1616 dengan Ponska. Di 35 HST untuk Ponskanya, semisal ini kita hanya menggunakan Ponska, itu kita naikkan 60 gram per tangki. Dan apabila dicampur dengan 1616 yaitu 30, kemudian Ponskanya juga 30, intinya sama dengan 60 gram per tangki. Kemudian kita masuk di 42 HST. Untuk takarannya bisa kita naikkan untuk 1616 ataupun Ponskanya. Untuk satu tanknya itu semisal kita gabung 40 gram, Ponskanya juga 40, jadi total keseluruhan itu 80 gram per tangki. Kenapa kita naikkan? Untuk di tanaman jenis semangka pada saat 42 HST itu sudah ibarat kata kita harus kencang-kencangnya melakukan pemupukan ataupun dosis pemupukan itu kita tambah agar pembesaran buah itu lebih cepat ataupun lebih maksimal. Selanjutnya kita masuk di 49 HST, sama 1616 dengan Ponska. Untuk takarannya 40 gram per tangki, Ponskanya juga 40 gram per tangki. Selanjutnya kita masuk di usia 56 HST. Ini semisal di semangka itu pemupukan terakhir,
Monska NPK sama 40 gram per tangki. Monskanya juga 40 gram per tangki. Pembahasan kali ini yaitu hanya membahas sekitar tanaman yang masuk ke dalam jenis tanaman timun-timunan seperti pare, timun, semangka, melon, dan seperti juga tanaman cabai ini juga masuk, bisa sahabat tani gunakan. Untuk satu tanknya itu seperti pengalaman kemarin, satu tanknya itu bisa sampai 25 sampai dengan 30 tanaman itu untuk satu tanknya. Jadi untuk takaran satu tanamannya itu sekitar, kalau semisal di 7 HST 150 mili sampai dengan 200 mili per tanaman. Jadi ibarat kata tanaman itu sama seperti halnya dengan kita manusia, dari kecil kita beri pemupukan dengan takaran yang kecil, besar, ikuti istilahnya, ikuti alur lah, ikuti umur. Jadi sahabat tani mungkin sudah paham kalau kita berbicara tentang takaran per tanaman karena sudah kita bahas di minggu kemarin. Jadi kali ini kita hanya membahas takaran untuk sistem kocok. Baik sahabat tani, mungkin hanya itu. Jika sahabat tani masih kurang paham bisa bertanya di kolom komentar, karena ini semacam teori, kita juga tidak bisa terlalu istilahnya ini ilmu pasti, tidak, karena ini hanya berupa teori. Kadang teori itu berbanding terbalik dengan praktek, tapi alangkah baiknya kita harus tahu dulu teorinya, kemudian kita mempraktekannya. Mungkin hanya itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.